Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Raditullah, NIM 1805 120 4028. Di sini saya akan melakukan praktikum dari Wi-Fi dengan DHCP server. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami fungsi dari DHCP server dan klien, mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Kisco Packet Tracer. Lalu dasar teori. Pengertian dari DHCP server atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara tersendiri-sendiri. DHCP Discover. Klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Lalu ada DHCP Offer. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu DHCP Request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Lalu DHCP Acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Lalu kelebihan DHCP server. Memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. DHCP memungkinkan satu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau sedang off. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Lalu kekurangan DHCP server. Semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu jika server mati maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Percobaan. Skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Langkah pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, kita sudah buat skemanya. Lalu setting IP server secara statik. IP-nya 192.168.1.253/25. Nah, ini sudah IP configuration-nya static dan IP address-nya 192.168.1.253 dan subnet mask-nya 255.255.255.128. Port statusnya on. Lalu aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut.
Service-nya on. Default gateway-nya 192.168.1.254. Start IP address-nya 192.168.1.128. Subnet mask-nya 255.255.255.128. Lalu kita save. Aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Sudah IP configuration-nya sudah DHCP dan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Sudah diubah juga ke DHCP dan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Ya, mungkin cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.